Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nur dan saya 2104050536. Saya membuat video pembelajaran mata kuliah kriminologi tentang tindak pidana laut. Apa saja kejahatan di laut? Adapun tindak pidana kejahatan di atas laut yang selama ini marak terjadi di Indonesia meliputi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan lobster, penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), serta penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat. Dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Maka dari itu, tindak pidana laut memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan itu dapat terjadi di seluruh unsur tindak pidana, antara lain subjek kesalahan bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, juga unsur-unsur lainnya yaitu tempat, waktu, dan keadaan lainnya. Jenis-jenis tindak pidana. A. Tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, illegal fishing. Yang kedua, unregulated fishing. Yang ketiga, unreported fishing. B. Tindak pidana perampokan atau pembajakan di laut. C. Tindak pidana pelayaran. D. Tindak pidana kepabeanan. E. Tindak pidana pelanggaran wilayah. F. Tindak pidana di ZEE Indonesia. G. Tindak pidana pencemaran laut. A. Penyelundupan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana laut. Yang pertama, luasnya wilayah laut Indonesia. Yang kedua, faktor ekonomi yang rendah. Yang tiga, kurangnya personel aparat keamanan. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Yang kelima, lembaga penegak hukum. Posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak tertentu yang melakukan di wilayah Indonesia yang melanggar peraturan perundang-undangan baik secara maupun internasional dalam bentuk ancaman. A. Ancaman kekerasan, violence threats, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisir, antara lain pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase. B. Ancaman terhadap sumber daya laut, natural retribution, berupa pencemaran dan pengerusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan pergelaran kekuatan militer. C. Ancaman pelanggaran hukum, law transgression debt, yaitu tidak dipatuhinya hukuman nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, antara lain illegal logging, illegal fishing, penyelundupan. D. Ancaman navigasi, navigation hazard, yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang membandai sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Upaya penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya dapat dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan represif yang ada di prinsipnya dijalankan setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan represif ditujukan kepada penegakan hukum agar tidak terjadi pengulangan terhadap perbuatan yang pendekatan represif ini sendiri dapat diturunkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut. A. Pidana sebagai primum remedium. B. Penegakan hukum yang tegas dan tuntas sebagai suatu daerah wisata yang sedang berkembang. Menjaga sumber daya perikanan menjadi sangat penting. 2. Pendekatan preventif, yang masyarakat sumber daya perikanan merupakan common property. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat mempunyai peran strategis untuk ikut ambil bagian dalam upaya perlindungan. Di hukum, peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perikanan diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatakan masyarakat dapat ikut serta untuk membantu mengawasi perikanan. Pencegahan tindak pidana dalam aspek kriminologi. Kriminologi positif. Dalam kriminologi positif menegaskan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan di luar kontrol manusia itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia bukan makhluk yang bebas menuruti keinginan aliran ini mengenai sebab akibat dari suatu kejahatan. 2. Kriminologi kritis. Aliran ini ada dua pendekatan, yakni pendekatan interaksionis. B. Pendekatan konflik. 3. Kriminologi klasik. Demikianlah video pembelajaran UAS kriminologi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.